Engkau Bapa, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Jamahlah dengan mujizat Bapa, jamahlah dengan kuasa Dia Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Ajaib Tuhan, angkat tangan saudara. Mujizat besar. Tuhan, biarlah kami boleh pulang nanti. Dan Engkau memberi kepada kami, Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami. Tidak besar. Ajaib Kau Tuhan, Tuhan. Oh yes, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kau yang ajaib, ajaib Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang ajaib. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Tangan bagi Dia, haleluya. Beri kemuliaan yang baik bagi Dia, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Saya mau menyampaikan kepada saudara satu pertanyaan seperti tadi pagi saya minta saudara mencoba menjawabnya. Ya, pertanyaannya demikian. Siapa yang bisa mendapat hadiah, yaitu masuk surga? Pertanyaannya adalah bagaimana mengubah hari Minggu Wage ini menjadi Minggu Legi? Ya, tolong tanya seseorang bagaimana caranya mengubah Minggu Wage ini menjadi Minggu Legi. Tolong tanya. Tunggu jawabannya apa? Sudah ada yang bisa jawab? Oh, itu kalendernya dibusak terus diganti Legi. Ya, saudara. Tidak. Bagaimana? Kalau jawabannya kalau nasib saya baik. Amin. Maka kalau nasib saudara, nasib saya, nasib kita semua baik, setiap hari is legi. Amin. Saya berharap supaya saudara tidak ada hari yang pahit, hari yang getir, hari yang takut dan khawatir, hari yang deg-degan. Saudara, mungkin saudara dipepet untuk masuk pada satu sikon yang sedemikian. Tetapi saudara berkata, aku nasibnya baik. Jadi kalau nasibku baik, maka semua akan menjadi legi. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Yesaya pasal yang ke-45 ayat 5a dan ayat yang ke-7. Dua ayat ini kita gabung, saudara. Mari kita akan membaca bersama. 1, 2. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Amin. Yang namanya nasib yang bisa memberi adalah tiada lain Allah selain aku. Siapa yang memberi? Tuhan. Hanya Dia. Itu sebab dalam ayat 7 dari Yesaya 45, Allah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, aku saja. Kalau kamu mau cari Allah yang seperti apa, lihat, dites Allahnya bisa kayak begini apa tidak.
Cuma aku yang bisa. Saudara, itu sebab Anda dan saya, kita harus mempersembahkan hidup kita kepadanya. Amin. Kita tidak mempunyai Allah-allahan yang justru harus kita membantunya. Kita mempunyai Allah yang sangat membantu kita dalam setiap kelemahan kita. Katakan luar biasa. Para kekasih, saya perlu sedikit ya, agak memberikan penjelasan. Kita banyak bicara nasib mujur. Coba kita tengok nasib jelek. Dan kita harus recheck dan mohon ampun agar kita tidak hidup susah dan terhukum. Katakan susah dan terhukum. No way. Tidak mau saya. Amin. Kita harus yakinkan diri kita dari anak-anakku yang masih remaja dan muda. Kalian harus punya keyakinan. Susah dan terhukum, aku tidak mau. Aku mau hidup senang, mujur selalu. Haleluya. Amin. Dalam Ayub pasal yang ke-36, ayat yang ke-11, para kekasih. Mari kita akan baca bersama di depan. Ini yang kita baca dari terbitan Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. 1, 2. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Katakan wow. Dia tahu yang saya suka. Saudara, tiba-tiba ada orang kasih sama saudara yang saudara suka. Umpamanya pecel. Suka apa tidak? Ya. Saudara, engkau sudah 2 minggu kepengen makan pecel, tiba-tiba ada orang kasih pecel. Ya. Pecel lele apalagi. Ya. Sama belut dan lain sebagainya. Para kekasih, wah saudara, sepertinya saudara aku nggak bisa dapat, kamu kok bisa dapat? Saudara, semua ini, ya saudara, kalau saudara bandingkan tentang masa depan saudara. Katakan masa depan saya. Bukan hanya di tangan Tuhan, tetapi masa depan saya tergantung hati saya. Saudara, ini hal penting sekali. Jangan taruh mutiara di mulut babi. Karena mutiara ini akan diinjak oleh kaki babinya. Sabda Yesus, ini Yesus yang bicara. Dan babi ini akan menyerang kamu. Apa untungnya? Engkau sudah memberi mutiara di mulut babi. Itu mutiara jatuhkan sama dia, injak sama dia, terus dia menyerang saudara. Saudara, itu sebab seringkali apa yang kita doakan, setinggi apapun no problem buat Allah. Katakan setinggi apapun harapan dan doa saya, bagi Allah tidak masalah. Tetapi Allah mempermasalahkan kesiapan saya untuk menerimanya. Saudara, itu sebab keluar dari dilema ini. Ini dilema. Engkau ingin tapi engkau tidak bisa dapat. Saya ingin tapi saya tidak bakal bisa dapat. Keluar dari dilema ini. Ayat ini mengatakan jikalau mereka mendengar dan takluk. Katakan bila saya mendengar dan taat kepada Tuhan, maka saya akan hidup mujur. Hari-hari saya senang. Tahun-tahun saya luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Engkau yang percaya. Haleluya. Saudara, yakinkan saudara, ini adalah perjanjian Tuhan. Kenapa ini ditulis di dalam kitab Ayub? Kita tahu semua kitab Ayub, kitab sengsara. Kitab jauhnya api dari panggang. Jauhnya harapan dari kenyataan, itu kitab Ayub. Inilah yang kita hadapi sehari-hari dalam hidup. Selalu kita doa pagi kita, begitu bangun Tuhan berkati hamba, begitu bangun Tuhan sehatkan hamba. Tuhan, pagi ini hamba mohon supaya Engkau mengirim banyak pelanggan, ataukah banyak keuntungan, atau lain sebagainya yang positif. Namun dalam kenyataan tidak terjadi. Saudara, itu seperti yang digambarkan dalam kitab Ayub. Dari pasal 1 sampai pasal 42. Orang berharap
dan orang kecewa. Orang berdoa dan orang kecewa. Saudara, tapi kenapa ditulis ini di situ? Supaya saudara melihat ada satu mutiara dari kitab Ayub. Jikalau mereka mendengarkan dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Amin. Itu mutiara di mulut babi. Saudara, itu sesuatu harta yang luar biasa. Itu sebab saudara dan saya harus tahu, ini maksud Tuhan supaya kehidupan kita, katakan supaya hidup saya yang tersisa sangat berguna dan enjoy. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, saya perlu menuliskan naskah dari Alkitab bahasa Inggris, salah satu versi mengatakan, if they obey and serve him. Kata takluk ternyata adalah melayani. If they obey and serve him. Kalau orang itu mau taat dan melayani. Sudah tentu ini membutuhkan kerendahan hati banget. Sudah disuruh taat masih melayani lagi. Sudah, kapan senengnya? Kapan aku bisa duduk di tempat yang indah, ataupun aku bisa free dan aku bisa bebas? Tuhan bilang, aku mau lihat dulu kamu betul-betul obey, apakah dan kamu betul-betul serving, apa tidak? Kalau kamu tidak obey, kamu tidak taat dan kamu tidak melayani, ya tidak bisa anakku. Kamu harus taat dan melayani. Saudara tahu rahasia orang sukses di dunia itu cuma pada firman. Bill Gates adalah seorang yang terkaya di dunia. Setelah dia sempat melorot pada nomor 2 dan dia menjadi nomor 1 lagi. Dia berkata, saya sudah tidak kepikiran harta saya. Saya cuma kepikiran melayani orang-orang. Dia melepaskan perusahaannya itu sudah 7 tahun yang lalu. Dia sudah tidak mau lagi mengerti tentang perincian uang masuk keluar, investasi dari dia punya anak buah. Dia sudah pasrahkan semua. Dia cuma mengelola satu yayasan atas nama Bill and Melinda Gates Foundation. Cuma itu aja dia mau kerja. Dia keliling dunia, dia bagi, dia memikirkan proyek untuk manusia. Saudara, di mana ada kebutuhan pekerjaan Tuhan, dia ciprati sedikit untuk Tuhan. Supaya tidak begitu ketara. Dia membangun banyak gereja. Saudara, itu sebab. Karena dia melayani dan dia takluk. Dia tunduk, dia patuh. Saudara, dia meninggalkan bisnisnya. Saudara, maka dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Kekayaannya nyaris tak terhitung. Saudara, dan semua dia minta, semua dia punya karyawan, dia semua punya staff, dia punya manajer, direktur, semua dia bilang, kalau kamu tidak taat, kamu tidak takut sama Tuhan, satu orang saja dari antara direkturku ini, ada satu direktur tidak takut sama Tuhan, ambruk kita punya perusahaan. Terserah Anda, dia bilang, kalau kalian taat, ayo kasih keuntungan buat saya, untuk yayasan saya, untuk jiwa-jiwa, untuk melayani negara-negara yang membutuhkan, yang sedang dilanda pestilensi, wabah penyakit, dilanda kelaparan, dilanda kebodohan dan pembodohan. Kita akan berbuat sesuatu buat mereka. Jelas, seorang yang mau diberkati oleh Tuhan, dia harus obey and serve. Orang harus taat dan melayani. Katakan, saya harus taat dan melayani. Saya tidak cukup berbakti. Saya harus taat dan melayani. Amin. Saudara, sekarang dia punya rekan, dulu menjadi dia punya pesaing. Dia punya pesaing. Saudara, Warren Buffett, dia menjadi pesaing kuat, selalu dia mepet Bill Gates dalam kekayaan. Bill Gates punya usaha apa?